Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, tepuk tangan dulu buat komunitas Amazing True Health. Oke, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Andika, latar belakangnya seorang dokter. Walaupun saya sudah tidak pernah praktek lagi, izinkan saya pagi hari ini untuk men-sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian tentang sesuatu yang menurut saya, keluarga saya, kebetulan keluarga kami dokter semua, Bapak Ibu saya dokter, adik saya dokter, istri saya dokter, keluarga dokter gitu. Awalnya kita juga nggak percaya, kita bingung ini apa. Ya, sampai akhirnya saya mempelajari lebih lanjut tentang apa yang akan saya sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian pagi hari ini. Ternyata banyak orang yang sudah berubah kehidupannya gara-gara sesuatu yang akan saya sharingkan pagi hari ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, siapa di antara Anda yang ingin kehidupannya jauh lebih sehat? Angkat tangan, katakan saya. Serius? Bener nih? Yang ingin jauh lebih sejahtera, angkat tangan, katakan saya. Tepuk tangan dulu buat kita semua Bapak Ibu sekalian ya. Oke, pertanyaan pertama saya gini, apakah Anda, keluarga atau teman Anda, tetangga Anda mungkin, ada nggak yang sakit Bapak sekalian? Ada apa banyak? Oke, banyak ya yang sakit ya. Nah, coba ada nggak penyakit-penyakit dari tetangga Anda, keluarga Anda itu yang tertulis di sini? Anda bisa lihat di sini ada penyakit stroke, ada jantung dan pembuluh darah. Ya, diabetes mellitus atau kencing manis dan komplikasinya, TBC, tuberkulosis, hipertensi, kecelakaan lalu lintas, liver, pneumonia, penyakit paru-paru, diare disertai infeksi pencernaan. Mungkin ini adalah penyakit-penyakit yang sering kita temui di lapangan, betul? Mau Anda dari Bekasi, ada yang dari Jogja mungkin, dari Bogor, dari seluruh Indonesia, seluruh dunia kurang lebih mirip. Dan ternyata ini adalah penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Ternyata yang pertama adalah stroke. Ya, nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita kena stroke. Tapi gimana kalau keluarga Anda sudah ada yang kena stroke? Apa yang terjadi? Artinya Anda harus segera bantu untuk proses penyembuhannya bisa dipercepat. Pengen Bapak Ibu sekalian? Jantung, pembuluh darah, diabetes dan seterusnya. Oke? Nah, kita pengen sehat, setuju gak? Coba saya tanya lagi dari hati yang terdalam. Siapa yang pengen lebih sehat? Angkat tangan, katakan saya. Oke. Ya, nah. Apa arti sehat untuk Anda? Ada yang tahu di sini arti sehat Bapak Ibu sekalian? Boleh 1, 2 orang? Pak, apa kira-kira arti sehat? Kagak sakit ya. Tepuk tangan lu buat Bapak baju merah ya, luar biasa. Pak siapa namanya? Anas. Anas Pak Anas? Anas, oke. Nah Pak Anas sudah keluar. Pak Anas, arti sehat tadi katanya kagak sakit. Nah, saya sudah tanya kemana-mana, saya sudah keliling dunia ke berbagai negara, saya tanya dengan berbagai bahasa gitu ya. Apa arti sehat? Banyak yang jawab nggak sakit, nggak salah. Tapi seringkali kita lihat mungkin dia nggak sakit tampaknya, fisiknya, tapi begitu dibawa ke laboratorium ternyata kita cek gula darahnya, kita cek hipertensinya, trigliseridanya, lemak dan seterusnya ternyata bisa jadi tinggi. Artinya nggak sehat-sehat amat juga, betul? Nah, Bapak sekalian, nanti kita akan cerita bahwa ada konsep namanya Amazing True Health, sesuatu yang pengen kita capai. Apa itu? Sebelumnya kita lihat dulu video berikut ini. Pertanyaannya adalah, Anda mau seperti apa 10 tahun terakhir dari hidup Anda? Pilihan Anda ada di layar sebelah kiri Anda atau di gambar video sebelah kanan Anda. Sama-sama minum susu. Ketika Anda semakin tua dengan kesehatan, Anda akan tetap beraktivitas dengan sehat. Atau Anda akan justru mengkoleksi berbagai macam penyakit. It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future. Pertanyaannya, apakah Anda ingin yang sebelah kiri Anda atau yang sebelah kanan Anda Bapak sekalian? Kiri, yang pengen sehat, betul? Tepuk tangan buat kita semua dong Bapak sekalian ya. Oke, nah apa itu konsep Amazing True Health? Oke, inilah konsep kesehatan sejati. Sehat itu harus sehat mental, fisik, sosial, dan finansial. Kalau saya tanya, dari keempat ini mana yang paling penting Bapak sekalian? Pilih salah satu.
Fisik Anda sehat nih, wow, six pack, gagah perkasa, ya kantong kere. Kira-kira gimana? Stroke juga lama-lama, oh bisa ngutang. Ya. Atau sebaliknya, Anda finansialnya banyak, tapi stroke nggak asik juga, betul? Nah, tentu kita pengen empat-empatnya. Setuju, Bapak sekalian? Setuju. Oke? Nah, kalau kita lihat, ini berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Oke, berdasarkan source dari CDC ya. Diabetes itu berdasarkan umur nih. Ini umur 20 sampai 44, ini 45 sampai 64, ini di atas 65 tahun. Makin tua umur, makin banyak nggak orang yang diabetes, Bapak sekalian? Makin banyak. Oke, berikutnya kita lihat hipertensi, darah tinggi. Makin tua umur, makin meningkat nggak? Prevalensi atau angka yang menderita darah tinggi makin banyak? Makin banyak. Oke, berikutnya kita lihat. Obesitas, makin tua umurnya ya, sampai umur 60 tahun, makin banyak makin sedikit. Makin banyak. Berikutnya adalah coba kita lihat kanker berdasarkan umur ya. Makin tinggi ya, makin banyak apa makin sedikit kanker sekalian? Apalagi kantong kering, betul? Ya, siapa di sini yang kantong kering? Enggak ya, mudah-mudahan ya. Basah, habis kehujanan soalnya. Oke, nah kalau kita lihat dari angka-angka tersebut, pencegahan penyakit harus menyetujui setiap dokter. Setuju nggak sekalian? Dan bagi Anda yang tidak punya latar belakang dokter, dengan Anda hadir membuka mata pikiran Anda hari ini, Anda bisa tanda kutip membantu banyak orang sebagaimana layaknya seorang dokter dari segi kesehatan. Pengen Bapak sekalian? Dan kalau kita lihat angka-angka tadi, makin tua makin tinggi, betul? Artinya bisa dibilang dunia kedokteran itu gagal dalam hal mencegah makin banyaknya orang sakit. Karena kalau pencegahan itu berhasil, artinya harusnya angkanya umurnya makin tua makin dikit, betul nggak? Ya, artinya kita setuju nggak? Kita membutuhkan sebuah solusi terhadap pencegahan penyakit. Setuju? Ya, lanjut. Oke, nih Dennis Parson Burkitt dia bilang berbagai penyakit jarang bisa dihilangkan melalui diagnosis dini dan pengobatan yang baik, tapi pencegahanlah yang dapat menghilangkan penyakit. Ini bukan kata saya, tapi kata dokter-dokter kelas dunia. Bahkan Diabetes Prevention Program bilang berdasarkan riset dan penelitian. By the way, semua yang saya omongin, semua yang saya bicarakan hari ini, yang Anda sedang tonton videonya hari ini, itu bukan berdasarkan pengalaman saya, bukan berdasarkan asumsi saya. Semua berdasarkan penelitian, semua berdasarkan jurnal. Jadi tak terbantahkan tanda kutip seperti itu. Ibarat kata kalau kita bicara agama ada dalilnya. Nah dunia kesehatan, dunia kedokteran dalilnya itu penelitian. Sip? Ya, jadi semua slide itu berdasarkan penelitian. Nih kita lihat. Diabetes Prevention Program. Besar kemungkinan bahwa orang yang didiagnosis menderita diabetes bukan orang yang diabetes pertama kali di keluarganya. Menurut ADA, American Diabetic Association, risiko menderita diabetes 1:7 bila salah satu orang tua diabetes di bawah 50 tahun. Jadi kalau di antara Anda nih ada yang orang tuanya diabetes, oke? 1 di antara 7 Anda di ruangan ini, oke? Itu Anda akan menurut penelitian akan bisa jadi menderita diabetes. 1:2 atau 50% bila kedua orang tua menderita diabetes. Oke, sekarang pulang dari sini Anda tanya ke orang tua Anda, suruh cek laboratorium, jangan-jangan mereka diabetes. Artinya Anda ya resiko tinggi untuk menderita diabetes atau kencing manis. Oke, hypertension atau darah tinggi sama. Bila kedua orang tua menderita hipertensi atau salah satunya menderita hipertensi sebelum 55 tahun, sang anak artinya Anda atau Anda yang sekarang hipertensi, Anda pengen nggak anak Anda lebih sehat daripada Anda? Pengen? Ya. Artinya anak Anda memiliki resiko 20 kali lipat lebih tinggi dari populasi normal menderita darah tinggi di usia 35 tahun. Kebayang nggak? 35 tahun kan masih muda. Jadi bagi Anda yang hari ini menderita diabetes, hipertensi, apalagi Anda koleksi itu semua penyakit, ya koleksi batu akik, tas gitu. Jam ini koleksinya penyakit ya. Anda harus perhatikan anak cucu Anda sekalian. Karena berdasarkan penelitian, resikonya semakin meningkat. Oke, 1 cara mencegah penyakit sama nilai dengan 50 cara menyembuhkannya. Artinya jadi murah apa murah banget kalau Anda mencegah? Murah banget, karena kalau udah begitu sakit, belum lagi komplikasinya. Apalagi kita bicara diabetes, banyak Anda kenal yang akhirnya harus operasi, harus ini kemoterapi, yang terapi diabetes akhirnya jual rumah, jual mobil, jual sawah. Banyak cerita seperti itu. Artinya mahal. Pengen yang mahal, pengen yang murah. Benar. Karena kan, wah Pak, penyakit panu, kadas, kurap itu kan penyakit nggak kece. Saya pengennya penyakit yang kece gitu, jantung, stroke gitu. Ada yang begitu?
Tepuk tangan dulu buat Anda semua ya. Cegahlah sebelum sakit itu datang, karena pencegahan lebih penting daripada pengobatan. Setuju? Coba baca bareng-bareng. Cegahlah sebelum sakit itu datang, pencegahan lebih penting daripada pengobatan. Lanjut ya. So, pertanyaan berikut adalah apa yang menyebabkan tubuh sakit? Oke. Jawabannya adalah ya menurut berbagai literatur, yang pertama adalah asam berlebihan. Yang pertama apa? Asam berlebihan. Yang kedua adalah dehidrasi atau kurang minum. Yang kedua apa? Yang ketiga radikal bebas. Yang ketiga apa? Oke, itu adalah 3 hal utama yang membuat kenapa tubuh kita sakit. Oke, kita bahas satu persatu. Asam berlebihan. Tadi pagi sarapan, yang belum nanti siang, atau kemarin makan siang atau makan malam. Coba Anda flashback. Apa yang Anda makan? Oke, apa yang Anda makan dan minum hari ini? Oke, apakah seperti ini Bapak Ibu sekalian? Kebanyakan gini ya. Enggak Pak, saya. Iya, tapi kemarin lusa ya podo sama. Atau mungkin jajanan anak-anak Anda misalnya. Kebayang nggak? Kalau Anda peduli dengan kesehatan anak-anak Anda, cucu Anda, ya Anda harus memperhatikan jenis makanannya, jenis minumannya. Oke? Nah, kalau kita lihat makanan atau minuman itu ada yang asam, ada yang basa. Nah, ini kita lihat. Kalau 7 itu hijau, dia artinya netral. Di bawah 7 itu asam. Di atas 7 itu basa. Oke, nah lihat susu, telur, kopi, pasta, keju, ya, wine, energy drink, seafood dan seterusnya asam. Solusinya gimana? Nanti kita akan bahas solusinya. Nih, anggur, pepaya, jeruk, ya, brokoli, semangka, pokoknya yang sehat-sehat itu cenderungnya basa. Pilih asam, pilih basa. Dari warna kalau sana kuning sampai merah, kalau sini biru sampai keunguan. Pilih kuning atau pilih ungu? Pilih kuning, pilih ungu? Oke, lanjut ya. Nah, banyak orang nggak percaya sama saya. Wah, lu kan dokter kagak pernah praktek. Oke, saya bilang, lu nggak percaya sama gua nggak apa-apa. Tapi ada seorang namanya Dr. Otto Henrik Warburg. Kalau dia ini pernah menerima hadiah Nobel dunia kedokteran. Salah satu penelitiannya mengatakan begini, jaringan kanker adalah acidic atau asam, sedangkan jaringan sehat adalah basa atau alkalin. Ya, saya rasa ini dokter yang terpercaya lah, dapat hadiah Nobel ya. Ya, kalau Anda baca novel doang seringnya gitu kan. Lanjut. Oke. Nah, ini buku juga bilang alkalize or die. Anda harus alkalin, Anda harus basa atau mati sekalian dibilang gitu. Karena kalau kita asam ya mayat itu itu asam ya. Apapun nama penyakitnya semua berasal dari akar yang sama. Yaitu terlalu banyak sampah asam di dalam tubuh. Ini Dr. Theodore Barodi, alkalize or die. Oke. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah apa solusinya Bapak Ibu sekalian? Oke. Salah satunya adalah ganti pola makan menjadi vegetarian. Anda makannya sayur terus tiap hari. Bisa Bapak Ibu? Ada yang bisa, ada yang enggak. Ya, ada yang bisa seminggu udah nggak tahan balik lagi. Malah balas dendam gitu ya. Saya punya teman 3 hari itu ada ya. 3 hari wah makannya jus, sayur di blender terus tiap pagi. Lama-lama dia mau muntah gitu ya. 3 hari doang. Besoknya makan bubur ayam lagi teng seperti itu. Ya, orang gerobak lewat gitu ya. Oke, tapi ada orang-orang yang bisa, banyak orang yang bisa vegetarian. Oke, bagus. Tapi kebanyakan dari kita nggak bisa. Oke. Nah, atau yang kedua, konsumsi air alkali atau air yang basa. Dan hari ini sudah banyak ya di market ya, minimarket seperti itu sudah banyak air alkali. Oke. Seperti apa khasiatnya dan apa bedanya air alkali dengan air-air yang lebih canggih lagi yang kita akan bahas setelah ini. Oke. Kata Dr. Gerald Bresnahan, ini dokter kepresidenan Amerika dari mulai Ronald Reagan, Bush, Clinton, ini dokternya. Ya, Barack Obama sampai sekarang siapa? Donald Trump. Ini dokter jantungnya, kardiologis. Ibu saya dokter jantung, adik saya dokter jantung. Ini dokter jantungnya kepresiden di Amerika. Ya, Paulus, Ratu Inggris. Ya, itu dia minumnya juga air alkali. Dia bilang gini, dengan minum air alkali dapat membuat tubuh menjadi lebih basah dengan sangat mudah. Dan ratusan ribu pasien telah mengalami hasil yang luar biasa. Air alkali telah mampu merevolusi kesehatan, vitalitas dan kebugaran dari penduduk di Amerika. Oke. Ini Robert Oyang, saya baca juga bukunya Keajaiban pH. Oke, pH itu tingkat keasaman, kebasahan. Bila seorang bertanya pada saya, tolong pilihkan satu cara saja apa yang harus saya lakukan untuk memiliki kesehatan yang lebih baik. Jawabannya sangat mudah. Mulailah minum air alkali terionisasi. Perhatikan,
bukan hanya air alkali, tapi air alkali terionisasi. Apalagi itu Pak? Kita bahaslah ini Bapak sekalian. Oke? Itu tadi yang pertama adalah asam. Yang kedua adalah dehidrasi atau kekurangan minum. Oke? Buku Change Your Water, Change Your Life, Dr. Dave Carpenter. Ya, saya baca ini bagus banget bukunya. Gejala umum dehidrasi coba Anda baca. Ya, sering lelah, sulit buang air besar, gangguan pencernaan, darah tinggi, sulit berkeringat, kolesterol, ketidakseimbangan asam lambung basah, gangguan kulit. Ya, kalau saya makan aja keringetan gitu sekalian. Ya, wah, artinya apa? Saya nggak dehidrasi sebenarnya. Justru kalau Anda nggak pernah keringetan, hati-hati. Bisa jadi Anda nggak dehidrasi. Bisa jadi Anda dehidrasi. Ya, ngecek konsentrasi. Ya, tepuk tangan dulu buat kita semua sekalian ya. Kata Feridun Batmangledi dari bukunya Your Body's Many Cries for Water, ya, tubuh Anda itu menangis, ya, apa yang benar-benar pengen air gitu istilahnya. Dehidrasi disengaja atau tidak menyebabkan stres, nyeri kronis dan banyak penyakit degeneratif. You are not sick, Anda nggak sakit, Anda itu cuma kehausan. Artinya kalau sel tubuh Anda kehausan, diobatinya dengan obat atau dengan air, disuruh kasih minum dengan air. Oke? Lanjut. Nah, tubuh kita Anda bisa lihat total kalau kita akumulasikan kira-kira 75% itu isinya air, ya. Otak kita 75% isinya air sekalian. Ada sih di antara kita yang 98% otaknya isinya air. Air doang, nggak ada otaknya itu. Ya, yang nggak ketawa mungkin itu ya. Darah kita 90%, paru-paru 83%, skin, tubuh kita adalah air. Sehingga kalau Anda ingin mengubah kondisi tubuh Anda, tubuh saya, tubuh kita semua, yang Anda ubah makanannya atau air yang paling utama? Air, karena tubuh kita dominasinya adalah air. Ya, sederhana. Jadi bukan lagi you are what you eat, bukan Anda adalah apa yang Anda makan, tapi Anda adalah apa yang Anda minum. Setuju Bapak Ibu? Lanjut. Ya. Nah, apa solusi untuk dehidrasi? Ya, artinya Anda harus minum air yang banyak. Harus air yang mudah diserap tubuh. Ini poin penting. Seringkali Anda minum banyak air tapi masih sering aus. Ya, bukan berapa banyak jumlah air yang Anda minum setiap harinya, namun air tersebut bisa nggak diserap oleh tubuh kita. Ya, kurang lebih seperti itu pemahaman yang benarnya. Ya, dan resepnya atau rumusnya, formula berapa banyak minum air? 30 ml per kilogram berat badan. Kurang lebih seperti itu rumusnya. Kehilangan 22% sampai 30% total body water, air dalam tubuh kita, bisa menyebabkan koma dan kematian. Kebayang nggak sekalian? Jangan remehkan dehidrasi Bapak Ibu. Ya, jangan remehkan dehidrasi. Oke, Sauka, ini kata Sauka M, Human Water Needs ya, jurnal kesehatan di bidang nutrisi. Oke, yang berikutnya adalah radikal bebas. Yang ketiga apa Bapak sekalian? Radikal bebas. Oke, nah apa saja penyebab tubuh Anda jadi banyak radikal bebasnya? Atau bahasa yang sering kita dengar juga kita pahami adalah teroksidasi. Terapa? Menyebabkan tubuh Anda teroksidasi, artinya kanker bisa jadi akan menjangkiti tubuh kita. Penuaan dini, sakit jantung, diabetes, dermatitis, ya, penyakit kulit dan sebagainya. Dan dari buku-buku yang saya baca, buku-buku kedokteran gitu, jurnal textbook kedokteran, ya, most of the diseases gitu, penyakit-penyakit itu kebanyakan disebabkan karena proses oksidasi. Oke? Sorry. Nih, apa saja penyebab radiasinya? Penyebab radikal bebas, oksidasi, radiasi, ya. Hari ini ada nggak yang bisa terbebas dari radiasi ultraviolet? Nggak ada ya, apalagi sekarang ozon sudah bolong, betul? Ya, lapisan ozon sudah nggak benar. Polusi, waduh, udah nggak mungkin lah kita bebas dari polusi. Kecuali Anda hidupnya di Sukabumi, atas gunung, wah gitu, mungkin nggak ada polusi gitu. Ya, stres, ada yang nggak stres? Ya, banyak utang sih wajah-wajahnya gitu kan? Sering kali kita stres sekalian. Anak bandel, nggak mau mandi, nggak mau makan, nggak mau sholat, stres. Oke? Nutrisi buruk, ini mah udah makannya udah pasti buruk lah. Senangnya kan tadi kita makan apa? Martabak, ya kan? Pastel, gorengan. Emang itu bagus? Ya, kita butuh neutralizer, butuh yang bisa menetralisir tubuh kita. Nanti kita bahas solusinya seperti apa. Baik Bapak sekalian, kita lihat buah yang teroksidasi oleh radikal bebas. Pernah nggak Anda makan apel terus nggak langsung habis, lalu terkena udara jadi mencoklat? Tubuh kita sama, pembuluh darah kita bisa berkarat. Kalau berkarat dia jadi rapuh, kalau rapuh dia bisa pecah, dia jadi stroke.
Nah, bagaimana supaya Anda nggak stroke, jangan sampai pecah, jangan sampai rapuh, jangan sampai berkarat, jangan sampai teroksidasi. Paham maksud saya? Ya, sederhana konsepnya. Oke? Berikutnya. Nah, solusinya apa? Konsumsi antioksidan. Ini solusinya Bapak sekalian. Nah, kalau kita bicara antioksidan, ada namanya oxidation reduction potential atau kita sebut dengan satuannya lah, cara mengukurnya. Nanti kita ini ada ORP meter, nanti kita akan coba gitu ya. Ini akan kita tes. Oke, intinya kalau angkanya positif, artinya dia positif mengoksidasi. Kalau angkanya negatif, artinya dia antioksidasi atau mereduksi atau antioksidasi. Jadi bagusnya angkanya negatif apa yang positif? Negatif. Pilih negatif, pilih positif. Negatif. Ya kita lanjut ya, soda dan kawan-kawan itu positif. Oke, Anda pengen sehat minum apa vitamin C, teh hijau. Ya ini minus 100, minus 300, minus 400 nanti kita akan lihat. Oke. Nah, Anda bisa lihat ini apel kah, pisang, tomat ya. Kita cek pakai ORP meter minus 200, minus 467, minus 300. Artinya bagus nggak Bapak sekalian? Bagus ya. Lanjut. Nah, satu asupan antioksidan alami, solusinya adalah mengkonsumsi asupan antioksidan alami terus menerus. Oke, di satu jurnal kesehatan dibilang today to get the same amount of vitamin C, hari ini untuk mendapatkan satu vitamin C dari jeruk gitu ya, di tahun 50 dibandingkan dengan tahun ini ya 1 banding 8 jeruk gitu. Jadi Anda tuh sehari minimal makan 8 jeruk gitu. Kebayang? Ya. Ongkosnya mahal juga gitu. Oke, lanjut. Atau yang kedua, untuk Anda memiliki kadar antioksidan yang baik dalam tubuh Anda harus mengkonsumsi suplemen antioksidan. Ya, apakah kapsul, apakah tablet, seperti itu Anda bisa beli di apotek. Nah, masalahnya Bapak sekalian, menurut jurnal kesehatan kedokteran, bukan karena saya lagi-lagi. Ya, ini bukan saya yang bilang, tapi jurnal kesehatan, ternyata efek suplemen antioksidan dalam tubuh, studi menyimpulkan bahwa suplemen antioksidan tidak dapat mencegah kanker, kardiovaskular, atau kematian. Bahkan beta karotin dan seterusnya dapat meningkatkan angka kematian. Kebayang nggak? Beberapa studi besar baru-baru ini mendukung temuan ini. Tidak ada bukti untuk mendukung penggunaan suplemen antioksidan dalam pencegahan penyakit kronis atau kematian. Jadi kata penelitian kedokteran nggak ada gunanya tuh minum suplemen kesehatan antioksidan. Terus gimana dong Pak? Tenang, kita sediakan solusinya. Sip? Ya. Nah, artinya solusinya adalah untuk mendapatkan antioksidan yang tepat, electrolyzed reduced water. Ulangi, electrolyzed reduced water atau ERW, Inggrisnya ERW. ERW, oke? Electrolyzed reduced. Ini solusinya. Canggih Bapak sekalian. Nah, sebelum kita bicara apa itu ERW, apa fungsi dan seterusnya, kita bicara dulu ada banyak sumber mata air ajaib. Ya, Tuhan itu menurunkan banyak air ajaib, tanda kutip ya, di berbagai pelosok dunia. Ya, kalau kita kaum muslim, ya paling terkenal air apa namanya? Air Zam-Zam di Saudi Arabia. Bukan hanya di Zam-Zam, bukan hanya di Saudi Arabia ada, bukan Mekah Madinah gitu, tapi juga di India ada, di Nadana, di Australia, di Jepang, di Northern Jerman, France, Lakota, Meksiko. Itu semua kita sebut dengan natural reduced water. Ya, jadi penelitian membuktikan sumber mata air ajaib memiliki kandungan molekular hidrogen. Ternyata semua air ajaib ini, ya natural reduced water ini memiliki kandungan apa? Molekular hidrogen yang tinggi ya, atau H2 gas hidrogen. Oke. Nah, banyak air ajaib. Lalu Jepang ini meneliti Bapak sekalian. Jepang meneliti kenapa air tersebut kok bisa bagus. Ternyata air tersebut punya 3 kesamaan. Yang pertama adalah antioksidan ya. Yang kedua adalah alkalin. Yang kedua adalah apa? Alkalin. Yang ketiga adalah mineral nanoparticles. Yang ketiga apa? Ya, jadi antioksidan atau kaya akan gas hidrogen, yang kedua alkalin, yang ketiga adalah mineral nanoparticles. Ternyata air ajaib tersebut punya 3 hal ini minimal. Oke. Nah, akhirnya si Jepang ini ya, kalau kita bicara teknologi, kita bicara negara Jepang salah satunya, betul kan? Ya, bukan salah satu ya, bahkan yang paling canggih. Nah, akhirnya menciptakanlah sebuah teknologi mesin, ya ini ada 4 contohnya, di depan juga ini ada mesin. Ini bukan mesin filter air loh sekalian. Ini mesin ERW, mesin electrolyzed reduced water atau water ionizer, mengionisasi prinsipnya.
Oke, intinya nanti ada air masuk di filter, di dalam ada filter, lalu dipisahkan mineral asam dan basa. Oke, nanti terjadilah H2. Nanti ada air yang alkali, ada air yang asam seperti, dan dia melahirkan, memproduksi banyak gas hidrogen. Oke, mungkin teknis detailnya nanti kita akan bahas di training kita kesempatan yang lain. Oke, nah, dan kalau Anda lihat sudah banyak Bapak Ibu sekalian jurnal-jurnal kesehatan. Salah satu rujukan ya, kalau Anda jadi seorang dokter, Anda bisa catat mungkin PubMed ya, PUB publication gitu, medical gitu .gov. Anda bisa cari electrolyte reduced water. Jadi Anda cari nama ilmiahnya. Nama ilmiahnya apa? Electrolyte reduced water. Oke, kalau Anda cari merek obat obat sakit kepala, paracetamol, jangan brand yang Anda beli di pasarannya, paham maksud saya? Nggak bisa ketemu karena memang penelitiannya kan bukan pakai brand merek ya. Nah, jadi nama generik kita atau nama ilmiahnya adalah electrolyte reduced water. Oke, bisa dilihat ada ratusan penelitian sekalian ya. Dalam buku The Doctor Who Cures Cancer, dokter yang menyembuhkan kanker, bukan kata saya, William Kelly Adam, dia bilang air alkali yang diproduksi oleh mesin elektrolisis atau air alkali terionisasi telah menjadi kemajuan terpenting dalam pengelolaan kesehatan sejak penemuan penisilin oleh Alexander Fleming. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, penisilin itu adalah antibiotik. Bayangkan dunia sebelum ditemukan antibiotik. Itu orang jatuh gitu ya, berdarah, meninggal, Pak. Tetanus, infeksi, sepsis, begitu. Ya, motong wortel gitu, kena potong, kena pisau, meninggal gitu. Ya, jerawat dikelopek, berdarah, meninggal. Itu serius, infeksi. Akhirnya bakteri sepsis itu infeksi sistemik di seluruh tubuh kita, akhirnya meninggal gitu. Sampai akhirnya seorang luar biasa namanya Alexander Fleming menemukan antibiotik atau penisilin. Akhirnya dunia kesehatan tuh berubah, revolusioner. Banyak orang yang nggak jadi meninggal gara-gara jatuh, gara-gara sakit, infeksi dan seterusnya. Nah, buku ini bilang bahwa penemuan teknologi air alkali terionisasi ya, yang menciptakan kaya akan hidrogen dan seterusnya, itu ternyata penemuan yang paling revolusioner setelah antibiotik. Kebayang nggak sekalian? Ya, jadi kalau Anda nanti suatu hari nanti, amin, memiliki mesin di rumah Anda punya sebuah teknologi yang sangat revolusioner. Sip? Tepuk tangan buat kita semua sekalian ya. Ada nggak sih air IRW di Indonesia? Banyak. Ya, Anda bisa lihat di berbagai minimarket dan seterusnya, merek-mereknya banyak. Oke, terus kenapa kita harus punya mesinnya? Mungkin Anda mulai bertanya-tanya seperti itu, betul nggak? Ya, saya bisa melihat Anda mulai bertanya. Terus kalau banyak di pasaran, ngapain harus punya mesinnya? Ini jawabannya, Bapak sekalian. Ternyata ya, antioksidannya akan kurang drastis dalam waktu 8-24 jam. Masalahnya air-air botolan tersebut, ya, antioksidannya atau gas hidrogennya, hidrogen aktifnya itu nggak bertahan lama. Padahal yang memiliki kemampuan untuk membantu proses penyembuhan tubuh Anda yang sakit, tubuh orang tua Anda yang mungkin harus dibantu, itu yang paling powerful, top markotop, jos gandos, nyus manyus, tap surantap, good marso, good sip, markosipnya itu antioksidannya, paham? Jadi kalau antioksidan udah nggak ada, itu kurang jos gitu. Itulah kenapa Anda membutuhkan yang fresh from the machine. Ya, itu jawabannya. Jadi solusinya adalah segera miliki mesin IRW. Oke, siapa di antara Anda yang belum selesai penjelasan saya, makin yakin kayaknya saya butuh deh ya untuk memiliki mesin IRW, angkat tangan saya. Wih, tepuk tangan buat Anda semua sekalian ya. Pinter. Oke, nah kita bisa lihat ini gambaran-gambarnya, foto. Kalau kayak saya di rumah itu langsung di wastafel ya, itu langsung dicolok seperti itu. Jadi sederhana sekali. Oke, atau pakai air air gunung isi ulang ya, atau kalau saya pakai air paminti, pH kita harus pH 7 biasanya standarnya. Oke. Nah, apa itu Kangen Water? Nah, ini kita bicara, ternyata mesin tadi tersebut akan memproduksi air namanya air kangen. Air apa? Kangen. Ya, atau Kangen Water. Nah, Kangen ini bukan kangen bacanya Bapak sekalian. Ya, kebetulan nama saya Andika pula, kayak nama sebuah band gitu kan. Andika ya itu. Oke. Nah, bacanya Kangen. Artinya back to origin atau kembali kepada yang asal, kembali kepada asal. Ya, kepada aslinya gitu. Ya. Jadi, Anda pilih asli apa pilih palsu?
Asli. Ya, dan jangan main-main buat tubuh kita, Pak, sekalian. Ya, tubuh kita sangat-sangat precious, sangat-sangat berharga. Oke, nah, Kangen Water dengan tagline Change Your Water, Change Your Life. Perusahaan kami namanya Enagic. Perusahaannya namanya apa? Enagic. Sudah berdiri sejak tahun 1974. Jadi sudah 44 tahun umur perusahaan kita. Oke, pabriknya di Osaka dan kita punya pabrik sendiri, bukan maklun. Bukan ada pabrik bikin di Korea, di Cina gitu kan. Tolong semua isinya sama, tinggal Anda bikin aja casingnya. No. Kita dari mulai dalemannya sampai luaran casingnya kita semua produksi sendiri. Dan itu penting. Oke, kantor pusat kita di Okinawa. Dan ada ya kita punya 23 negara dan 38 lokasi kantor. Yang menariknya di Indonesia sudah ada. Oke. Nah, ini di pabrik di Osaka ya, saya sudah berapa kali ya? 7, 8, 9 kali mungkin ke sini dan ternyata pabriknya real. Ya. Waktu itu 2013 saya pertama kali 2013 saya pertama kali beli mesin, saya langsung berangkat ke pabriknya. Saya pengen memastikan benar nggak nih? Jangan-jangan pabriknya di Tangerang. Jangan-jangan pabriknya ngaku-ngaku doang gitu. Maklun, ternyata benar Bapak sekalian, ya. Beneran ada pabriknya, bukan beneran maklun gitu ya, beneran ada. Ya, ini yang di Amerika kantor juga besar nih. Di Indonesia itu kita kantornya sekarang di Plaza Office Tower di Bundaran HI, ya, sangat-sangat prestisius lah. Umur perusahaan sudah 40 tahun lebih, pabrik sendiri, dan hari ini dan mudah-mudahan ke depannya juga selalu kita nomor 1 market, kita number 1 market leader dalam dunia industri mesin ERW. Yang ngikutin banyak nggak? Pengikut banyak, betul? Ya, kalau kita bicara apa? iPhone, ya, Apple, ya, iPad, yang ngikutin banyak nggak? Yang buatan Cina banyak nggak? Banyak. Tapi kalau Anda punya uangnya dan Anda yakin itu fungsinya paling bagus buat Anda untuk pakai buat diri Anda pilih yang beneran apa pilih yang cuma ngikut-ngikut Bapak sekalian? Yang beneran pastinya, yang asli. Oke, lanjut. Oke, sertifikat Enagic banyak, sertifikat internasional. Oke, kalau saya bahas persatu sampai subuh nih kita bahas ya. Ada Water Quality Association, cuman kita Pak Bu yang punya gold seal. Ya, artinya punya peringkatnya gold yang the best dari Water Quality Association. Oke, Medical Device Marketing Authorization issued by Ministry of Health. Jadi pabrik kita ya itu benar-benar sudah disertifikasi ISO 13485 bahwa ini adalah medical device. Kebayang nggak? Tadinya juga hanya ada di rumah sakit, sekarang di rumah Anda, di kamar mandi Anda, gitu ya, ada sebuah alat yang sangat revolusioner, ya, teknologi kesehatan masa kini. Oke, macam-macam lah, pokoknya banyak, ya. Ini juga sertifikat of this sudah dipatenkan dan seterusnya, ya. Di Jepang juga dapat sertifikat dari kayak ID-nya di sana, ya, Kementerian Kesehatan di sana, ya, dari Asosiasi Pencegahan Terhadap Penyakit di Jepang. Oke, ribuan dokter sudah make ke pasien-pasiennya. Hari gini sekarang di Indonesia juga sudah banyak dokter-dokter, ya, rumah sakit yang pakai mesin Kangen Water di ruangan mereka. Oke, nah, kandungan Kangen Water yang pertama adalah hydrogen rich, kaya akan hidrogen. Yang kedua, ORP-nya negatif. ORP-nya negatif artinya dia mengandung antioksidan. Itu artinya. Oke, yang ketiga adalah alkalin atau basa. Alkalin. Kalau ingat baterai yang paling bagus baterai apa? Mau mereknya ABC, Freddy, apapun itu, seri alkalin yang paling mahal. Ya, bukan Anda minum air baterai, bukan, mabuk kalau itu. Tapi kebayang kalau baterainya alkalin, ya kan, kayak ada dokter Andika ini kayak cacing kepanasan gitu, nggak pernah habis energinya. Ya, tubuh saya alkalin loh sekalian. Oke, kalau Anda sering capek gitu, ya tubuh Anda mungkin basah, asam, ya. Dan yang keempat adalah PTNP atau Platinum Nanoparticles. Yang keempat apa? Ya, lanjut Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Oke, kita bahas satu persatu secara singkat. Yang pertama adalah gas hidrogen, antioksidan teringan dan terkecil. Ya, ini menarik Bapak sekalian. Sehingga apa? Sehingga bisa masuk ke tubuh Anda dengan lebih baik. Oke, jauh lebih mudah, jauh lebih cepat diserapnya. Oke, lihat. Ada banyak antioksidan, ada vitamin C, katekin, vitamin E, koenzim Q, banyak. Hidrogen ya, kalau kita bisa berbanding ukurannya, ini sangat kecil. Artinya bisa masuk ke dalam seluk-beluk tubuh Anda yang paling ganggang, pelosok kecil sekalipun. Ya, lanjut. Nah, bahkan di dunia sudah ada Molecular Hydrogen Foundation, ada yayasannya, ada asosiasinya. Ya, ini Anda bisa lihat, ini ratusan penelitian. Ini apa ya namanya? Kalau Anda dokter, ini kayak tanda kutip maaf kitab sucinya gitu. Jadi jurnal-jurnal, dalil-dalil kenapa orang bisa
terbantu tersembuhkan karena obat ini, karena produk ini dan seterusnya. Ini semua jurnal kesehatannya dibahas di sini. JAMA, JAMA, The Journal of the American Medical Association. Ini udah pokoknya itunya deh, pusat penelitiannya seperti itu. Ya, di publikasi jurnal kesehatan itu di sini. Ini lebih dari 500 di Molecular Health Foundation, ya, bahkan dibilang bisa membantu lebih dari 150 penyakit, membantu lebih dari 150 penyakit yang ada di manusia. 150 banyak nggak? Banyak, ya. Artinya ini sangat-sangat luar biasa sekalian. Nih, Anda lihat, hydrogen rich water. Cek lagi. Ya, jurnal kesehatannya sudah banyak. Jadi ini bukan kata saya. Jadi kalau Anda ketemu dengan, maaf dokter misalnya teman Anda, "Wah, nggak ada nih penelitian kangen water." Ya, Anda tinggal suruh aja, pinjam HP-nya, gitu. Pinjam gadgetnya, Anda ketik pubmed.gov, ketik hydrogen rich water. Jangan ketiknya kangen water, kagak ada, itu merek dagang. Paham? Paham gak nih? Ya, ketiknya apa Bapak sekalian? Hydrogen rich water atau electrolyte reduced water, ya itu kurang lebih mirip-mirip. Oke, lanjut. Ya, ini ada banyak sekali itu penelitiannya. Oke. Nah, yang paling penting dari air ini itu salah satunya adalah hidrogen itu tadi sendiri. Ya, fungsinya apa sih? Oke, ini ada hidrogen, gas hidrogen, ada hidrogen atom itu yang paling canggih lagi, ada mineral nanoparticles dan mineral nanoparticle hydrates. Ya, fungsi yang pertama anti pengerakan pembuluh darah. Oke, kalau Anda sering minum air-air yang asam, pembuluh darah bisa berkerak, akhirnya darah tinggi dan seterusnya. Oke, anti degenerasi syaraf, fungsi syaraf akan turun. Ya, mulai sering kesemutan, ya lama-lama Anda mulai sering sakit-sakit tubuh Anda nyeri. Aplikasi IRW pada cuci darah penyakit ginjal, banyak orang yang sudah tadinya seminggu 2 kali katakan cuci darah, Masya Allah terbantu. Ya, jadi seminggu sekali, jadi 2 minggu sekali, jadi sebulan sekali, jadi alhamdulillah terbantu nggak cuci darah lagi. Kok bisa? Ya ini penelitian kedokterannya, bukan kata saya. Radikal bebas, insya Allah memperpanjang harapan hidup. Ya, bagi Anda yang sudah tidak punya harapan, ya, habis patah hati misalnya, banyak-banyak minum air kanggeng. Ya, harapan hidup Anda tumbuh kembali, ya sekalian. Oh, tepuk tangan. Anti kanker, kantong kering juga insya Allah. Ya, anti diabetes, oke. Dan Anda lihat nih, anti alergi, anti alergi melindungi dari radiasi, dan Anda bisa lihat mengurangi efek mabuk. Kalau saya lagi presentasi, kemarin saya pulang dari India, saya presentasi di Amerika, ini salah satu hal yang mereka jual. Ya, jadi ini banyak orang-orang sana kan suka mabuk gitu. Kalau pagi langsung minum kangen water, sebelum dia minum kangen water, paginya tuh dia nggak pusing, bisa langsung kerja gitu. Ya, ini bagus karena hidrogen itu menetralisir. Anda bisa lihat percepatan masuknya unsur air ke dalam sel. Itulah kenapa mungkin Anda sudah pernah minum air kangen jadi sering pipis, betul? Ya, karena hidrogennya, platinum nanoparticlesnya itu membantu dia masuk ke dalam tubuh kita lebih bagus, terabsorb dengan baik. Tadi saya bilang di awal, ini bukan soal berapa banyak Anda minum setiap hari, tapi seberapa banyak Anda minum yang bisa diserap oleh tubuh kita. Itu beda cerita. Oke, lanjut Bapak Ibu sekalian? Lanjut. Ya. Oke, ya. Yang sudah tahu pura-pura belum tahu. Berapa usia mereka? Ya, Mas, kira-kira berapa? Mas siapa tadi? Anas, ya. Mas Anas, ini kira-kira berapa? Ini kira-kira berapa umurnya? 50 tahunan. Oke, yang kanan? 70 tahunan. Oke. Saya kan sudah keliling Indonesia, saya mempresentasikan di berbagai negara dengan berbagai orang, itu ada orang India lah, orang Australia, orang Thailand gitu, pakai bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa India dan seterusnya. Jawabannya kurang lebih sama. Ya, yang rambutnya hitam 50-an, ya dia bilang ya 50 something, and then ya the white guy gitu kira-kira 60 70 something dia bilang. Bahkan banyak 70 80 dia bilang. Oke. Ternyata ketika mereka foto sama-sama umur 68 tahun sekalian. Dan hari ini, saya kemarin bulan Maret ya, bulan lalu artinya, saya baru meeting dengan beliau, umur 74 tahun, 74-75 tahun. Makin muda, ini kok makin energik, masih main golf dan seterusnya, luar biasa. Kenapa? Antioksidan yang dia konsumsi setiap harinya dahsyat. Oke, ini salah satu foto aja. Saya ketemu banyak orang di Energik di Kangen Water setiap kali saya datang ke konferensi gitu. Saya bingung ini mana ibunya, mana anaknya. Oke, ini mana kakak, mana adik nih kalau ini gambarnya nih. Kakak adik, ya. Jawabannya adalah yang ini adalah ibunya, ini adalah anaknya. Bukan kakak adik Bapak sekalian. Kebayang nggak? Ini kita bicara reverse aging, bukan anti aging. Kalau anti aging Anda 50. Anda minum anti aging Anda tetap 50 gitu. Kalau itu reverse aging.
Makin mudah Pak Bu. Kebayang nggak kita 5-10 tahun lagi ketemuan lagi nih, saya udah nggak kenal Anda. Anda udah makin kayak anak-anak alay gitu gimana? Ya, jadi ada bahaya juga minum ini ya. Makin muda bahaya juga kan. Oke. Lanjut. Tepuk tangan dulu buat kita semua yang pengen muda-muda ya. Oke. Nah, ini kita lihat. Ini alat yang sama ya. Ini saya cek air di rumah saya, nanti kita bisa cek langsung. Oke. Itu minus 582. Jadi bisa minus sampai 600, minus 700, minus 800 tergantung tipe mesinnya, tergantung tipe airnya. Kalau kita bicara tadi vitamin C teh hijau itu hanya minus 100 Pak Bu. Artinya antioksidan di sini kurang lebih kandungannya bisa dibilang 6 sampai 8 kali bisa jadi. Bagus nggak? Bagus. Tapi bukan berarti Anda nggak butuh minum vitamin C, sayur, obat apa namanya? Sorry bukan obat. Buah-buahan. Tetap penting betul. Anda butuh vitaminnya, butuh seratnya. Tapi kalau kita bicara antioksidan, ya Anda sedang menatap sebuah mesin yang bisa menghasilkan antioksidan yang terbaik, yang paling mudah diserap. Ya. Nih, tadi kita sudah lihat ya kan, antioksidan ya, ORP-nya positif, negatif, pilih negatif, pilih positif? Negatif, pintar. Oke. Nah, yang ketiga adalah alkalin. Yang ketiga adalah apa? Alkalin. Oke, kita lihat. 7 itu adalah netral, tubuh kita 7,3. Tubuh kita harus cenderung basah. Oke, kalau tubuh kita makin asam, makin sakit. Tubuh kita makin basah, warna ungu makin sehat. Anak bayi baru lahir, dia sifatnya dia basah. Anak saya 5, wah tenaganya nggak habis-habis, ya kan? Kayak semalam anak saya si Kausar gitu, tidur sampai malam, baterainya nggak habis-habis soalnya gitu. Tapi beberapa dari Anda sering ngantuk, sering sakit, tubuh kita itu asam. Kebayang? Ya jadi kalau anak kecil baterainya masih alkalin, kita udah sering capek nih. Ya itu tubuh kita asam biasanya. Nah kita lihat warna kuning, pH 5,8, switch cancer cells on. Sel kankernya lah, warnanya apa? Kita nanti akan cek. Ya warna oranye pH 3,5, pH innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada di sini? Nggak ada ya, alhamdulillah ya. Tapi akan kan, insya Allah ya. Terlihat wajah-wajah akan meninggal dunia semua ini ya. Cuman masalah umur kapan ya saya nggak tahu. Ya bisa Anda duluan, bisa saya belakangan ya. You pilih aja lah. Yang jelas mau belakangan mau duluan minumnya harus kanggeng. Oke, nah kenapa banyak orang yang sudah terbantu tersehatkan, kankernya terbantu tersehatkan gitu. Prosesnya jadi cepat. Ya karena di pH 8,8 ya itu mematikan sel kanker Bapak Ibu sekalian. Oke. Insya Allah ini akan membantu banyak sekali orang yang sakit kanker. Oke. Coba Anda lihat alkaline water ya pubmed.gov. Anda cek lagi aja. Ya kalau ketemu orang ya yang mengaku lebih pandai daripada Anda, mana penelitiannya ya? Pinjam gadget dia aja. Ya kalau nggak ada mungkin gadget dia itu yang harus diganti. Jangan buatan Cina lah, buatan Jepang bilang gitu ya. Wah iPhone juga buatan China sih. Buatan Cina bukan jelek, tergantung siapa yang ngeluarin. Oke, lanjut. Oke, ada ratusan penelitian. Nih, ini adalah namanya Ray Kurzweil. Dia setiap presiden Amerika ganti, dia selalu mendapatkan penghargaan tertinggi di Amerika di bidang teknologi. Intinya dia seorang peneliti. Ya, dia yang menciptakan apa retina, display lah, finger, pokoknya canggih lah. Dia kepala penelitiannya si Google. Oke, imunoteknologis. Manfaat air alkali, dia bilang manfaat air alkali tidak hanya sekedar membasahkan cairan tubuh. Hal terpenting adalah ORP negatifnya yang tinggi sehingga memiliki kemampuan khusus dalam menetrasi radikal bebas. Jadi dia seorang peneliti Pak Bu. Kalau saya sih nggak punya kemampuan peneliti sehebat dia. Nggak tahu kalau Anda. Tapi banyak orang yang sudah terbantu sudah meneliti. Bahkan presiden-presiden di Amerika, artis-artis Hollywood, Bollywood, saya baru pulang dari India beberapa waktu yang lalu, minumnya kanggeng water. Lah, sekarang Mariah Carey, Bill Gates, mungkin nggak minum air yang sembarangan sekalian. Anda tahu Bill Gates siapa? Ya, nanti saya kenalin. Ya, saya kenal dia nggak kenal saya. Yang keempat adalah platinum nanoparticles. Platinum apa? Ya, ini penelitiannya sudah banyak sekali. Intinya gini, dia adalah sebuah zat yang paling kecil, justru tugasnya teramat penting, yaitu mengaktifasi, mengaktifasi si hidrogen menjadi antioksidan. Dan dia menjadi wadah buat si hidrogen tadi tersebut juga. Makanya seringkali begini kan, kenapa banyak orang yang Anda bagiannya sudah punya mesin, suka berbagi kanggeng water, betul? Padahal kan 8-24 jam hidrogennya sudah hilang, betul nggak? Sudah nguap, udah nggak ada tuh bubbles-bubblesnya, betul?
Tapi kenapa banyak orang yang juga masih merasakan khasiatnya, padahal sudah seminggu 2 minggu nggak minum fresh dari mesin, itu dari jerigen atau dari galonan yang Anda kasih, betul? Kenapa kok masih bisa menyembuhkan, tanda kutip, masih membantu proses penyembuhan, sorry? Karena PTNP-nya masih ada, Pak. Ini rahasianya. Ya, jadi banyak orang yang masih terbantu tersehatkan, kesehatan makin baik karena masih ada platinum nanoparticles-nya, dia bisa lebih lama. Ya, ini menarik. Oke, tepuk tangan lu buat platinum nanoparticles. Oke, bahkan dia yang benar-benar dia lebih galak untuk makan. Dia sebagai scavengers untuk makan si radikal bebas dan seterusnya. Oke, nah, Kangen Water telah menjadi gaya hidup. Ini Steven Tyler memiliki 4 mesin. Steven Tyler tuh penyanyi Aerosmith. Anda tahu ya, dangdut koplo lah alirannya. Ya, rock Amerika. Saya punya foto-fotonya, dia setiap konser ke berbagai negara, dia bawa koper isinya mesin ini, Pak. Dia nggak mau minum air yang lain. Beberapa waktu yang lalu Jennifer Lopez, ya kalau saya cerita dia konser, saya sih nggak nonton gitu konser gitu-gituan. Tapi dia nyarinya air kangen gitu. Kebayang nggak? Ya, sampai sebegitunya. Anda nonton di YouTube banyak artis-artis ya, Bill Gates, Mariah Carey itu minumnya udah bawanya mesin Kangen Water. Ini kita lihat Tiger Woods, J.Lo, Magic Johnson. Ya zaman saya SMP, ini pemain basket favorit saya, dia udah HIV/AIDS positif. Sekarang jadi motivator, masih hidup, Pak. Ya mungkin salah satunya ya memang belum takdirnya meninggal, tapi kesehatannya lebih baik minumnya air dari mesin yang Anda akan miliki juga di rumah Anda. Oke, nih Leonardo DiCaprio ya, kembaran saya. Ya, Dika, sama-sama Dika kan? DiCaprio, Dika Putra. Prio dan Putra kan sama ya. Beda bapak, beda ibu kembarannya. Beda-beda tipis. Ya, Michelle Obama, Barack Obama, menteri-menteri orang Indonesia ya, Mas Ipo ya. Pokoknya banyak lah, Anang, Bill Gates. Bill Gates itu punya 16-18 unit mesin di rumahnya. Anda kebayang nggak? Mungkin di kamar mandinya 1, mungkin di kandang anjingnya mungkin 1. Loh, buat hewan itu bagus, Pak. Saya punya banyak kawan, dia vets itu apa? Dokter hewan. Pasiennya, which is hewan, itu terbantu tersehatkan gara-gara Kangen Water. Bahkan kalau Anda lihat ada di Facebook nyebar, saya ada video-videonya anjing gitu ya. Ibu saya tuh punya belasan puluhan kucing, pokoknya banyak banget kucing Anggora gitu, kucing Persia. Nah, kalau saya lihat video ini Kangen Water. Nah, ini ada video yang anjing kasih air biasa sama air kangen. Oke, terus dipanggil anjingnya, "Fiwit" gitu. Terus anjingnya, ini air biasa kan? Terus dia milih yang mana? Dia milihnya air kangen, Pak. Anjing aja ngerti, Bapak Ibu sekalian. Wah, tepuk tangan. Menepukin anjingnya, menepukin siapa ini? Nggak, maksud saya begini. Bisa jadi Anda nggak suka sama saya, subjektif. Si Andika mah banyak omong. Bohong. Anda nggak minum Kangen Water bisa aja. Tapi kalau anjing kan nggak bisa, nggak suka sama saya. Kan dia insting, betul nggak? Dia akan pilih mana air yang bagus. Dia kan nggak mungkin. Si Andika, nggak bisa. Kalau Anda mungkin bisa, itu sih pilihan Anda. Oke? Ya, jadi, saya kemarin juga baru dari mana? India, itu sama. Artis India sudah mulai banyak yang punya. Ya, seperti apa mesinnya? Ya, Anda bisa lihat ada K8, ada SD51, ada tipe junior, ada Levellook R, ya depannya juga ini Levellook SD51, ya. Ini bukan mesin purifier water purifier, bukan mesin penjernih air, bukan. Ini water ionizer. Jadi beda genrenya. Kalau water purifier, water filter, air yang jelek difilter jadi air bagus. Kita ini kudu air bagus dulu, masuk mesin Kangen Water jadi air kesehatan. Industrinya beda. Selama ini mungkin Anda baru minum air yang bagus doang, layak untuk minum, tapi belum punya khasiat kesehatan. Oke, lanjut. Ya, nah, mesin Kangen Water dapat menghasilkan 7 pH air. Oke, yang pertama, ini dulu. Sumber airnya pH 7 instalasinya. Bisa air pump, saya air pump di rumah, bisa pompa galon ya. Ini pakai flowjet, ya ada toren juga seperti ini. Ini bagi orang yang senang sedekah air, berbagi air. Ya, kata Rasulullah, sedekah yang paling baik adalah air ya. Nabi kita telah mengajarkan bagi yang muslim. Oke. Nah, tipe yang pertama adalah Kangen Water, pH 8,5, pH 7, 8,5, 9 sampai 9,5. Ini kita lihat. Nah, ini mesinnya itu bisa bicara loh sekalian. Wah, mesinnya canggih. Cek. Oke.
Nih, kita tinggal pencet. Kangen water 8.5. Kalau mau 9,5 tinggal pencet. Kangen water 9.5. Bagi Anda yang masih jomblo, ya nggak punya teman ngobrol malam minggu, aja ngobrol mesinnya. Hai Cin, apa kabar? Jalan-jalan. ya itu gila namanya ya. Nah, pH 8,5, 9,5 itu buat apa saja? Jadi pakai ini. Itu buat masak nasi, buat kopi, teh, sop dan minuman, membersihkan tubuh dari kelebihan asam. Ini bagus. Ya. Nah, kenapa harus dari mulai pH 8,5? Karena saya sarankan Anda minumnya memang bertahap. Karena kemungkinan Anda akan merasakan namanya reaksi detoksifikasi. Jadi mulailah dari pH 8,5 saran saya. Sip? Ya, lanjut. Yang berikut adalah clean water, sama tinggal pencet yang hijau, clean water. Clean water. Nah, gitu. Clean water. Kurang stereo tadi. Ya, air minum dengan pH netral buat minum obat-obatan, susu formula, ini sangat bagus sekali. Oke. Yang berikutnya adalah beauty water. Nah, beauty water tuh tinggal pencet nih, yang kuning, beauty water. Water. Sekali lagi. Beauty water. Nah, beauty water. Nah, Anda bisa bikin, masukin ke spray gini. Nah. Saya bingung mana lubangnya itu. Enggak keluar. Ya. Saya mandi tiap hari pakai beauty water sekalian. Kebayang nggak kenapa saya makin beauty setiap harinya? Atau Anda tidak merusak make up. Buat ibu-ibu ini kayak toner ya, seperti itu. Oke, yang berikutnya strong acidic water ya. Ini botolnya aja ya, beda warna ya. Kalau cairannya sih bening-bening juga. Ini botol waktu itu saya pakai warna putih, saya foto. Oke, ini pH 2,5 sebagai antiseptik. Itu kuning. Ini biru. Ya, ini pelajaran buta warna apa gimana? Antiseptik, ya antibakteri. Jadi Anda kayak bikin kayak Dettol gitu. Ya, atau yang buat nyuci tangan antis gitu. Anda kayak punya pabrik desinfektan itu di rumah, Pak, Bu. Kebayang nggak? Buat jerawat, bagian yang jerawatan ini bagus. Pak, itu kan namanya strong acid, asam kuat, bahaya dong, malah merusak. Enggak, ini namanya aja. Yang sariawan, ini bagus. Anda tahu Agim itu cerita sama saya, beliau itu alhamdulillah waktu itu beli 5 mesin. Beliau itu sariawan, beliau cerita sama saya. Dan alhamdulillah setelah pakai Kangen water, ya sering kumur pakai strong acid itu hilang. Jerawat, saya punya foto-fotonya di HP saya, itu teman saya yang ada kesaksian yang jerawatnya satu muka maksudnya gitu. Setelah pakai strong acid disemprot itu bagus, Pak. Ya, ini bagus. Ya, terus buat luka, saya punya teman ibu saya diabetes. Kalau Anda atau udah tirah baring lama di atas kasur, sakit stroke, lumpuh dan seterusnya, biasanya punggungnya bolong, Pak, atau kakinya bolong seperti itu, bonyok gitu. Yang akhirnya diamputasi dan seterusnya. Ini disemprot pakai strong acid. Ya, itu benar-benar kering. Nutup. Ya, sayang dulu zamannya sundel bolong belum ada strong acid. Jadi dia gentayangan punggungnya bolong terus gitu. Ya, kasihan juga dia. Ya, jadi ini desinfektan bagus, ya bunuh kuman. Terutama buat ibu-ibu nih, kalau Anda ke mall gitu, terus Anda mau pipis gitu, sebelum duduk, mohon maaf, semprot dulu. Tunggu 30 detik, kuman-kumannya mati, Pak. Jangan langsung, belum mati. 30 detik, jadi bawa stopwatch. Ya, di menit ke-20, ya, geser ke toilet sebelah, Anda semprot lagi. Ya, detik 20 semprot lagi ya. Ya, siapa tahu Anda dikasih tips sama orang di samping Anda. Ya, jadi ini bagus sekali buat antiseptik, buat desinfektan, ini bagus. Sip? Anak saya cacar, mandinya pakai ini luar biasa lah, ya. Dan ini semua sudah ada penelitiannya nih. Anda lihat, bukan saya, ini laboratorium bilang, ya, bakteri mati 30 detik. Ya, tuh. 30 detik, exposure time-nya 30 detik. Oke, pakai strong acidic water dari Enagic 5SD501, Super 501, ini ada jenis yang lain lebih besar, pH 2,5. Bakterinya mati, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella typhi dan seterusnya. Oke, yang berikutnya strong Kangen water, bukan untuk diminum. Memiliki efek pembersih yang kuat sebagai deterjen, membersihkan alat dapur, pestisida. Pada saat nanti kita akan demokan untuk menghilangkan noda di lantai toilet, pengganti deterjen ini sangat-sangat bagus sekali. Ya, jamur-jamur mobil saya beberapa kali saya isinya pakai wipernya pakai ini gitu ya. Itu jamur-jamur kaca itu hilang. Ya, bahkan kemarin ada yang sharing ke saya juga, mobilnya sudah kuning cupnya gitu, pakai serum Kangen digosok belum ke salon itu sudah bersih jamurnya.
Sampai sebegitunya. Ya, jadi bagi Anda yang jamuran, ya mandinya pakai serong kanggeng. Ya. Nih, bukan kata saya juga Bapak sekalian. Kita lihat. Kata penelitian. Benar nggak sih? Ya, penurunan residu pestisida pada sayuran segar setelah pengolahan dengan IRW. Benar. Ya, bahkan sampai 86%. Bahkan kalau penelitian ini dia bilang pakai strong acid pun bisa, tapi yang paling efektif adalah pakai strong kanggeng. Oke, tepuk tangan dulu dong buat strong kanggeng, strong acid. Oke, nih, apa sih sebenarnya bahayanya pestisida Bapak sekalian? Anda bisa lihat ya, nih kanker, ya male sterility, mandul gitu ya, birth defects. Ini gara-gara pestisida. Dan apakah Anda pengen koleksi hal seperti ini Bapak sekalian? Kan enggak. Leukemia. Seringkali kita nggak tahu, kita nggak sadar. Kenapa sih kok tiba-tiba Anda kayaknya hidupnya sehat-sehat aja pas umur 50-an terus Anda tiba-tiba kayak menderita penyakit yang tidak Anda sangka-sangka. Ya karena sebenarnya Anda minum pestisida setiap hari dari beras Anda. Kebayang? Ya nanti kita akan lihat, kita akan demokan. Oke, lanjut. Nah, kanggeng water itu multifungsi, tadi sudah saya jelaskan. Ya, dari satu mesin ini, Anda bisa menciptakan banyak sekali hal, ya, untuk seperti jadi betadin, ya, buat apa nih? Engkasari ini buat apa sih? Hate ya? Sariawan. Ini buat apa namanya? Bagus buat kulit, pH 5,5 kan, beauty water buat jerawat, Dettol, ini bagus banget, multifungsi. Dia udah kayak punya pabrik berbagai macam merek di rumah Anda. Kebayang nggak sekalian? Satu mesin, satu alat berjuta manfaat. Asik. Tepuk tangan. Bahkan restoran kafe sekarang juga sudah banyak yang pakai. Ya, restoran kafe udah banyak di Indonesia, di Jakarta, berbagai belahan dunia, ya sudah banyak. Oke. Farm and plantation, peternakan, pertanian sudah banyak. Saya 2 hari yang lalu baru dari Kerawang, tim saya baru cerita dia peternakan ayam. Ya, pakai kanggeng water. Bagus. Ya, target berat badannya pas segala, dan itu ayamnya tanpa vaksin, tanpa ini. Karena yang tahun lalu pakai vaksin, pakai ini itu nggak capai target. Ya, dikasih kanggeng water tanpa vaksin, tanpa ini itu bagus. Ya, luar biasa. Oke, ayam aja pengennya air yang bagus, Pak. Ya. Lanjut. Oke, nah ini testimonial juga banyak sekali. Oke. Nah, nanti setelah demo saya akan minta 1 atau 2 tolong disiapkan testimonial. Saya ingin Anda berbagi ya 1-2 cerita. Kalau Anda lihat ini foto saya Pak Bu 2013, waduh bulat sekali Pak Bu. Ya, saya aja ngeri kok istri saya mau sama orang begini gitu kan. Ya, karena mungkin istri saya sudah melihat visi ke depannya ya. Wah, visi saldonya ya. Oke, jadi ini kita lihat ya jerawat, ini sakit kulit dan seterusnya, ini sangat-sangat baik. Psoriasis, ya banyak orang wanita psoriasis biasanya borok terlalu cepat gitu, penyakit autoimun nggak ada obatnya. Ya psoriasis itu biasanya pada wanita, pada pria psoria bro, bukan psoriasis. Ya, pada waria psoriacin, itu udah banyak kesaksiannya. Ini ada buku nih, hero misinya. Zaman saya kuliah kedokteran ini sudah saya baca Pak. Dia udah ngomongin kanggeng water di bukunya. Cuma saat itu kan saya belum terpapar apa itu air kanggeng, belum tahu gitu. Ya, saya zaman kuliah kedokteran, tapi akhirnya baru tahu 2013 ternyata ini yang dibahas oleh salah satu dokternya para dokter. Ya, dia bilang air kanggeng merupakan air minum terbaik dikarenakan memiliki kekuatan tak tertandingi dalam menghidrasi, detoksifikasi dan antioksidasi. Bahkan satu bab khusus dia cerita soal kanggeng water. Ya, beliau menciptakan teknik kolonoskopi ya untuk melihat bahkan menterapi kolon, usus besar. Ya, dan kalau usus kita bagus, insya Allah tubuh kita bagus. Ribuan pasiennya di terapinya dibantu pakai kanggeng water dan hasilnya bagus. Dan kalau beliau udah bilang bagus, terus kita mau ngebantah. Siapa kita? Siapa saya? Ya, beliau sudah meneliti soal keribuan pasiennya. Nih, salah satunya. Ya, ini pada penderita kanker kemoterapi. Kalau Anda pernah lihat teman atau saudara keluarga yang kemoterapi gosong kulitnya, betul? Luarnya emang hitam, apalagi dalamnya sekalian, apalagi dalamnya ya. 3 bulan setelah minum kanggeng water terbantu tersehatkan, terbantu terperbaiki tubuhnya ya. Ini udah banyak sekali kesaksian seperti ini ya. Rumah singgah kanker ini kita bantu juga, udah banyak pengurus-pengurus rumah singgah yang di Bandung ya, anak-anak yang leukemia lah macam-macam itu pengurusnya ya Abah Anom ya.
Abah Lutung itu sampai bingung, ini kok yang leukemia jadi bagus, yang tadi stadium 3 jadi stadium 1, bahkan yang banyak yang sudah terbantu tersehatkan. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat Kang Geng Mokhtar sekali.